Apakah aku sangat mirip dengan Yunuo? Sangat mirip, tapi juga tidak mirip. Coba jelaskan. Kesehatan kakak Nuo tidak baik. Sejak kecil sampai besar, dia tidak bisa jalan-jalan dengan bebas. Oh iya, aku lupa memberitahumu. Karena kakak Nuo meninggal, namaku didaftarkan di bawah orang tua kakak Nuo. Ayah kandungku dan orang tua ayah Nuo adalah sepupu. Setelah kematian Yunuo, garis keturunan keluarga Yun dianggap terputus. Sebab itu, mereka memiliki seorang anak untuk mewarisi harta keluarga Yun dari cabang. Hal seperti ini banyak dilakukan oleh keluarga besar. Dia mendatangiku dengan gegabah. Apakah dia sudah memikirkan konsekuensinya? Kakak Sisi, aku tidak punya maksud lain, sungguh. Aku hanya tidak dapat menahan diri untuk bertemu Kak Sisi karena ayah dan ibu sangat senang. Tidak apa-apa kan aku memanggilmu begitu? Ya. Tujuanmu datang mencariku demi membujukku bertamu ke rumah Yun, kan? Sebenarnya tidak perlu, permintaan maafmu sudah aku terima. Aku tidak perlu bertamu ke rumah Yun. Kakak Sisi, apakah kamu merasa undanganku tidak cukup baik? Jika seperti itu, aku bisa memohon pada si Omo untuk mengundangmu. Apa maksud perkataan Nona Yun? Kakak Sisi, jangan marah. Aku hanya ingin kamu melihat orang tuaku yang sudah tua dan memintamu mengasihani orang tua yang kehilangan putrinya saja. Kakak Sisi sekarang adalah seorang ibu, jadi aku mohon agar kakak menyetujuinya. Apakah dia sedang mengancamku? Meng Ying, jangan mengacau. Kamu pulanglah. Kakak Zisin? Bukan, aku hanya... Maaf, perkataan itu bukanlah isi hati paman dan bibi. Aku mengerti. Dia sengaja mundur untuk maju. Sebenarnya dia sama sekali tidak ingin aku bertamu ke rumah Yun. Jadi dia mengatakan itu dengan sengaja untuk membuatku tidak menyukai keluarga Yun. Aku tenang jika kamu dapat mengerti. Dia tidak datang hanya untuk basa-basi, kan? Hanya untuk memperjelas, aku di sini bukan untuk basa-basi. Ada apa, adik kecil? Aku datang untuk mengantarkanmu makanan. Kemarin aku melihatmu menyukainya, jadi aku membuatnya lebih dan membawakannya untukmu hari ini. Wah, kue yang sangat cantik. Ternyata benar, dia tukang makan. Cantik sekali. Makan yang mana dulu ya? Yang manapun tidak rela untuk dimakan. Apakah enak? Tentu saja enak. Kue jenis ini benar-benar sangat enak. Aku belum pernah memakannya sebelumnya. Rona juga bilang kue ini tidak dijual di luar. Mungkinkah ini adalah teknik yang disembunyikan oleh keluargamu? Bila tidak, kenapa aku belum pernah memakannya? Aku tidak bersalah, bukan aku yang ingin menyembunyikan teknik ini, tapi ini tidak dapat ditiru. Apa maksudnya? Aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Kue semalam dan hari ini sebenarnya adalah buatan Nyonya Yun. Hah? Mungkin bibi menganggapmu sebagai nuo-nuo dan berpikir kalau tubuhmu tidak bisa menanggung beban kehamilan. Sebab itu, dia menambahkan beberapa bahan obat untuk memperkuat tubuh. Setelah kamu memakannya, kamu akan cepat pulih setelah melahirkan. Seumur hidupku, selain ibuku, dia adalah orang kedua yang sangat perhatian padaku. Jelas-jelas Yin Shichen yang terlalu gegabah pada masalah tadi, tapi Nyonya Yun tetap baik padaku. Aku tidak bisa tetap acuh tak acuh. Aku makan begitu banyak kue dengan gratis. Jadi sudah seharusnya aku mengucapkan terima kasih, bukan? Si Omo, kalau begitu tolong sampaikan kepada keluarga Yun. Aku akan berkunjung untuk berterima kasih besok. Tentu saja. Tapi walaupun enak, kamu juga tidak perlu makan begitu terburu-buru. Pelan-pelan saja. Ya, aku sangat suka. Nyam 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 nyam.
Aku pergi dulu, aku akan datang menjemputmu besok. Ya, bye-bye. Yin Shichen datang kemari? Kenapa Mo Zixin bergaul begitu dekat dengan Sisi? Sisi, rupanya kamu ada di sini. Aku dan Shichen sudah mencarimu kemana-mana. Apa ini? Shichen, lihatlah, cantik sekali. Apakah Mo Zixin yang memberikannya? Bibi Yun yang meminta Xiaomo untuk memberikannya padaku. Ini adalah kue khusus milik keluarga Yun. Kenapa galak sekali? Enak sekali. Shichen, kamu juga cobalah. Biar aku sendiri saja. Kamu jangan mengotori tanganmu, biar aku saja. Apakah kamu sengaja datang ke sini untuk membuatku marah? Makan saja dengan suapan besar agar kalian mati tersedak. Makan pelan sedikit. Aku tidak tanggung jawab bila tersedak. Aku tersedak. Aku juga. Syukurin, sembarangan makan milikku, biar kalian mati tersedak. Meskipun tersedak, tapi ini memang enak. Untuk apa kalian datang mencariku? Sisi, aku datang untuk menjelaskan padamu, sekalian memperkenalkan kalian secara resmi. Ran Shiwei adalah temanku, teman masa kecilku yang tumbuh bersama. Benar, Sisi, kamu jangan banyak berpikir ya. Apakah kalian sengaja datang ke sini hanya untuk memberitahuku semua ini? Kenapa? Ingin memberitahuku secara resmi kalau tuan yang sebenarnya sudah kembali? Aku seekor burung merpati yang menempati sarang burung murai harus mengalah. Tapi apakah kamu, Yin Shichen, perlu seperti ini? Kamu dapat memintaku pergi dengan satu kalimat saja. Kenapa kamu sengaja datang untuk mempermalukanku? Sudahlah, biar begini saja. Sisi, kamu tidak marah padaku kan? Kamu jangan terlalu banyak berpikir, meskipun aku dan Shichen pernah berpacaran. Tapi bagaimanapun itu adalah masa lalu. Aku dan Shichen berteman baik sekarang. Kemarin malam demi menjagaku, Shichen jadi mengabaikanmu. Baik, aku mengerti. Maaf, aku sedikit lelah. Aku pergi dulu. Sisi, kamu kenapa? Ran Shiwei tidak bermaksud lain. Aku juga tidak bermaksud lain, hanya terlalu lelah saja. Sudah. Aku dan Shichen mengkhawatirkanmu tidak makan, sebab itu datang untuk melihatmu. Benarkah? Sungguh baik sekali. Tuan Muda Yin masih ingat padaku. Dia sedang marah? Apakah sedang marah padaku? Apakah karena beberapa hari ini aku menemani Ran Shiwei, dia cemburu? Aku mengerti, Gu Sisi, selama kamu mengatakannya, tidak peduli apapun yang terjadi, aku akan menemanimu. Katakan, ayo katakanlah. Tidak ingin aku pergi dan ingin membiarkanku terus melihat kalian bermesraan. Aku tidak akan menuruti keinginanmu. Oh iya, ada satu hal yang ingin aku diskusikan denganmu. 3 hari ke depan akan sangat ramai, dan aku tidak ingin bergabung dengan keramaian. Aku ingin pergi jalan-jalan, apakah boleh? Hah? Gu Sisi, kenapa berubah menjadi begitu dingin? Jelas-jelas ada di depan mata. Tapi kenapa rasanya tak tersentuh?